Jody, menurut Mas Jody, seperti apa sih kondisi keuangan yang baik bagi seseorang? Bagaimana sebenarnya mengelola keuangan dengan baik agar memiliki keuangan yang sehat? Monggo Ya, Mas. siap-siap. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu ya Mas ya, teman-teman Sobat IDX Oke, Islamic dan juga Sobat Finansialku. Selamat pagi ya, selamat datang. Kita di rangkaian terakhir nih sesi Syariah Investment Week. Nah, semoga yang kita hadirkan ya dalam 3 hari ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat tentunya untuk meningkatkan literasi. Nah, tadi menyambut yang Mas Fadli tanyakan ya, yang pertama-tama keadaan keuangan yang baik ya Mas ya, bagi perseorangan kita. Nah, tentunya saya sebagai seorang financial planner tiap hari Mas ini Mas, kita mengelola klien ya, mengelola klien keuangannya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sendiri, sempat terputus ya. Halo Mas Fadli. Gak apa-apa Mas, lanjut aja. Oh, oke. Kedengeran. Siap-siap. Jadi kalau menurut saya pribadi, Mas Fadli, keuangan yang baik itu sebenarnya kita sesuai dengan tujuan keuangannya masing-masing, Mas. Jadi setiap orang, setiap keluarga, setiap rumah tangga kan tentunya memiliki keluarganya masing-masing, memiliki tujuannya dan memiliki tantangannya masing-masing. Nah, bagaimana yang baik itu? Ternyata yang baik adalah apabila setiap orang, setiap keluarga ini mengerti kebutuhannya, tujuannya di masa depan apa, dan sekarang strateginya untuk mencapainya gimana. Jadi harus tahu dulu kondisi saat ini, kemudian kondisi masa depan, lalu setelah itu kita baru mulai mau kemana, planningnya bagaimana, strateginya kayak apa. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus kita tuju nanti ke depannya. Nah, masalahnya kan banyak yang belum tahu nih, Mas. Banyak yang belum tahu saya itu tujuannya ngapain, kemudian nanti kita berbicara tentang syariah ini juga sangat penting sekali teman-teman ya. Kita harus tahu dulu tujuan kita apa sih. Kalau kita nggak tahu tujuan kita dari awal ya, kedepannya bakalan gampang tergoda Mas Fadli. Karena di luar sana yang cuannya lebih besar kan yang lainnya. Nah, FOMO gitu kan. Mas ya, Iya, iya, FOMO iya. ya. Ya, nah nanti itu akan kita bahas juga ya Mas Fadli ya. Kurang lebih gitu sih Mas. Baik. Jadi teman-teman harus tahu dulu tujuannya dan juga kondisi saat ini seperti apa. Setelah itu baru kita nanti akan mulai perencanaan yang baiknya kayak gimana. Gitu. Berarti latar belakangnya itu sangat sangat penting ya untuk tahu bagaimana cara mengelola keuangannya di masa yang akan datang Mas ya. Baik, mungkin pertanyaan yang kedua Mas Jody, apakah ada perbedaan mendasar bagaimana mengelola keuangan yang baik dan benar serta sesuai dengan prinsip syariah dengan yang sifatnya konvensional Mas? Ada perbedaan mencolok nggak Mas? Bagaimana cara Wah, sebenarnya mencolok sekali ya. Oh, Iya, iya, iya. Jadi kalau yang teman-teman sama-sama ketahui nih Mas, kalau yang kita lakukan mungkin dulu ya kita karena sama-sama pasti tentunya mengalami dulu nih yang konvensional sebelum kita belajar syariah. Nah, kalau konven itu semata-mata kita menyelesaikan masalah di duniawi saja, teman-teman ya. Jadi bagaimana cara kita mengatur saat ini, kemudian nanti sampai hari tua, sampai dana pensiun dan lain sebagainya. Tetapi ya murni benar-benar untuk sampai di situ aja, nggak mikirin yang lain. Nah, tapi kalau syariah kita hadir dalam rangkaian menerapkan ya, kita kembali lagi ke Al-Quran dan Al-Hadis, itu benar-benar yang kita lakukan Mas, sama-sama kita mengeluarkan pikiran, energi, tenaga, kemudian uang juga untuk belajar ini, tetapi yang kita dapatkan insya Allah bukan penyelesaian masalah duniawi saja, tetapi insya Allah kita juga mempersiapkan bekal di akhirat kelak. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini sudah difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 bahwa kita memang diminta untuk bertakwa dan juga mempersiapkan apa yang akan kita bawa untuk hari esok. Nah, salah satunya ya tentunya investasi ya Mas ya. Karena misalkan kayak kita beli suku, nah suku kemarin kan benar-benar bisa dibantu nih, hasilnya akan dipakai untuk melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan ini adalah salah satu bekal yang bisa kita siapkan dari sekarang. Jadi tidak hanya saya sendiri, Mas Fadli, kemudian investor sendiri yang mengalami keuntungan, tapi insya Allah bisa berdampak juga buat masyarakat lainnya di luar sana. Itu sih Mas yang membedakan Mas, benar-benar beda sekali. Iya, baik. Kalau nggak salah juga saya baca-baca juga ada juga hadis yang mengatakan jangan meninggalkan keturunanmu dalam kondisi lemah ya Mas ya. Oh
Ya, itu di Quran surat An-Nisa ayat 9, Oh, Mas. Quran. Iya, Ya, ya. ya. Quran Mohon surat maaf saya. surat Iya. An-Nisa ayat 9. Jadi benar-benar kita teman-teman itu memang sudah diperintahkan nih untuk nggak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, misalkan kayak Mas Fadli misalkan sekarang lulusan S2 nih. Nah, nanti anak-anaknya itu minimal harus S3 lah, gitulah ya. Amin. Jadi jadi benar-benar nggak boleh kita tidak mempersiapkan apapun untuk mereka, itu nggak boleh. Kalau bisa lebih baik dari orang tuanya, itu Mas. Benar-benar. Terima kasih Mas. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Mas, kita berangkat lagi. Industri keuangan syariah saat ini menunjukkan pertumbuhan positif ya Mas ya, setiap tahunnya termasuk pasar modal syariah. Apakah ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai melirik produk keuangan syariah sebagai bagian dalam pengelolaan syariahnya? Mengingat masyarakat kita kan sekitar 80% itu Muslim ya Mas ya. Bagaimana tanggapan Mas Jody? Ya, benar banget Mas Fadli. Jadi teman-teman ya, karena sekarang kita dimudahkan banget ya Mas ya dengan adanya berbagai digitalisasi dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman kemarin ngikutin ya rangkaian Syariah Investment Week dari hari pertama pada saat Pak Irwan menjelaskan ya tentang kemudahan kita sekarang untuk berinvestasi di pasar modal syariah, ini sekarang jauh banget sama zaman kita dulu nih. Mungkin Mas Fadli ngalamin ya, Mas Fadli dulu zaman waktu kuliah. Dulu kuliah tahun berapa, Mas? Zaman kalau zaman nggak enak dulu, Mas. Kayaknya sorry di out of the box. Mas Fadli dulu kampusnya di mana nih? Di UGM, Mas. UGM Sama berarti Mas Jody. sama dong ya, Mas. Depan-depanan kita ya. Depan-depanan kita, satu parkiran kayaknya. Iya. Kalau pernah nongkrong di Ponpin ketemu kita ya. Masih ada nggak, Mas? Saya jalan-jalan terakhir udah nggak ada. Sekarang pindah ke Lembah, Mas, ke arah sana, ke dekat Lembah. Baik. Iya. Nah, kalau jalan-jalan lagi ya, Mas ya. Iya, kalau zaman jadi dulu curcol kan, ini. Kalau zaman dulu kan kita susah banget ya Mas, kita baru mau buka rekening efek aja harus ke kantor, ke perusahaan sekuritas dan lain sebagainya. Nah itu benar-benar waktu itu kita ngalamin benar teman-teman masa-masa di mana ya nggak semudah sekarang. Makanya kalau sekarang dibilang pertumbuhannya sangat signifikan itu karena dari berbagai macam regulator, pemerintah dan lain sebagainya ini sudah memudahkan kita. Jadi kendaraannya sudah dimudahkan, sudah disediakan nih di depan mata ya istilahnya, di depan HP, di aplikasi kita tinggal buka dan lain sebagainya. Nah tugas kita apa? Tugas kita sebagai investor syariah itu cuma satu Mas, belajar. Nah gitu. Jadi kita hanya belajar aja kira-kira yang mana sih kira-kira instrumen yang cocok sama saya, profil resiko saya, dan juga preferensi yang lain dan sebagainya, dan nyamannya di mana. Nah itu tugas kita sebagai investor, dan mau nggak mau ini nanti bertahap. Kita pelan-pelan, kita buka rekening dulu, kemudian kita pilah-pilah ya kira-kira misalkan saham mana sih yang bagus, saham syariah, analisanya bagaimana dan lain sebagainya. Baru setelah itu dana sukuk gitu ya baru setelah itu kita harus benar-benar praktek Mas, harus beli Mas. Jangan sampai hanya belajar saja tapi nggak beli. Nggak beli. Kayak orang belajar berenang ya, cuman teori doang, nggak pernah nyemplung. Pas nyemplung tenggelam langsung. Iya, betul. Harus dimulai. Dan ini Mas, saya sangat-sangat bersyukur sekali ya, karena kita sekarang kalau dibilang momentumnya naik, ini sangat naik sekali. Karena sekarang hampir semua yang kita jumpai, mungkin dulu kita sosial media tidak seramai sekarang, tapi sekarang itu hampir semua sosial media pasti akan ada yang ngomongin investasi. Nah, nanti lebih daripada itu ada juga yang investasi syariah. Bahkan kita sekarang juga terbantu ya dengan ustadz-ustadz, kemudian influencer yang istilahnya memang sudah hadir di sosial media, dan sekali lagi ngomongin tentang syariah ini keberkahannya teknologi sangat membantu, benar-benar Mas ya, Darwi. sangat membantu sekali. Membantu. Dan dulu masa, orang kan masih ya, dulu kan orang masih banyak yang agak delay Mas, sorry Mas, agak delay. Iya. Dulu kan orang masih nganggap miring, banyak yang nganggap miring tentang saham terutama ya Mas ya, produk di pasar modal syariah. Tapi sekarang tuh kalau udah ngomongin saham itu ya
kalau dulu kan haram lah, judi lah apa, itu udah banyak yang bantu Mas, ini yang bantu kita untuk menjelaskan, oh enggak, lu salah pengertian lu, gini. Itu sangat-sangat, wah itu sangat luar biasa sekali, apa namanya, perubahan yang ada di industri keuangan kita ya, terutama pasar modal syariah Mas Jody. Baik, kita lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya Mas Jody. Kita sudah mengetahui investasi syariah di pasar modal Indonesia dinominasi oleh investor muda karena mungkin teknologi juga ya Mas ya, milenial, terus gen Z ya, gen Y, gen Z. Terus sebenarnya usia berapa sih Mas kita harus sudah memulai berlatih mengelola keuangan dengan baik? Apakah mungkin dimulai dari pas udah kuliah atau sekolah atau pas udah kerja Mas? Gimana Mas Jadi? Harusnya sih sejak sekolah ya Mas ya. Karena sebenarnya kalau kayak kita kan telat ya hitungannya ya. betul. Kalau kita itu kan ngalamin masa-masa dulu sekolah sama sekali nggak diajarin Mas. Walaupun misalkan kita sekolah di fakultas ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya untuk kurikulum perencanaan keuangan ini kan belum banyak yang masuk ya. Nah, makanya kemarin kita juga sempat sampaikan tuh ke pihak-pihak yang berwenang. Kalau misalkan ini dimasukkan nih ke dalam kurikulum mulai dari sekolah, itu sebenarnya dari SD sudah bisa loh Mas. Nah, jadi benar-benar dari dasar anak-anak itu diajarin gimana sih caranya memilah-milah kebutuhan, kemudian nabung, walaupun tabungannya itu baru apa ya, mungkin celengan kali ya, jadi mungkin belum bisa ke instrumen-instrumen, nggak apa-apa, karena memang baru kita ajari untuk sikapnya, kemudian konsepnya menabung bagaimana, dan bisa memprioritaskan sebenarnya kebutuhan yang lebih penting sama yang kurang penting. Nah, ini penting sekali Mas untuk kita sampaikan agar pihak-pihak yang berwenang ya dalam menyusun kurikulum ini bisa sih memasukkan itu. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat sekolah ini bisa menjadi ajang untuk latihan. Nah, nanti kalau teman-teman sudah punya penghasilan sendiri, misalkan pada waktu kuliah atau sudah bekerja, ini tinggal prakteknya gitu Mas. Karena sekali lagi yang masalah apa ya, masalah perencanaan keuangan ini kan masalah perilaku, habit ya. Habit dalam mengelola keuangan ini nggak bisa kita langsung ikut seminar, pulang langsung berubah, itu nggak bisa. Ini butuh waktu bertahun-tahun. Nah gitu. Jadi teman-teman boleh ya kalau misal belajar lama-lama pelan-pelan nggak masalah. Yang penting adalah sesuai sama kebutuhannya dan sesuai sama tujuan yang ingin dicapai. Gitu Mas Fadli. Benar Mas. Jadi mulai dari mindset, terus perilaku, kebiasaan, baru kebentuk habit. Kalau mau langsung instan kayaknya mustahil ya Mas ya, 1-2 mungkin bisa. yang bisa. Iya, nggak bisa. Nanti kalau instan jatuhnya tahu-tahu invest ke yang kemarin Mas yang diharamkan. Oh iya. Bahaya tuh ya, banyak yang bodong-bodong sekarang soalnya Mas ya. Baik Mas Jody, hampir setiap minggu juga ya saya perhatiin, saya melihat Jody Mas melakukan edukasi untuk produk keuangan syariah. Menurut Mas, apa yang dibutuhkan dari regulator maupun pemangku kebijakan lainnya dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan khususnya syariah, selain mulai dari bangku sekolah itu Mas? Nah, ini sebenarnya concern Mas. Memang setelah kita terjun ke lapangan, ternyata memang salah satu masalah yang utama itu literasi Mas. Dan ini menurut saya ya, ini tidak hanya buat keuangan saja. Sebenarnya di Indonesia ini hampir semua aspek kehidupan itu literasinya kurang. Ya, contoh paling gampang kayak kemarin lah Mas, kayak vaksin ya Mas Fadli ya. Vaksin aja kalau kita nggak ada literasi, nggak ada apa-apa, itu berapa banyak orang di luar sana yang nggak mau divaksin, gitu kan. Jadi kalau literasinya selesai, berarti udah selesai, nggak ada lagi orang yang concern ya Mas ya. Ya, paling udah tidak kelar, sebagian Mas. Besar ya Mas ya. Sebagian besar itu paling nggak sudah beranilah untuk divaksin. Nah, begitu pula dengan keuangan, saya kira juga kenapa kita pengen sekali ya pihak-pihak atau regulator dan pemerintah ini memasifkan lagi Mas literasi keuangan ini, karena kadang-kadang literasi sekali 2 kali itu belum nyantol Mas. Jadi literasi cuma sekali 2 kali itu belum bisa menggerakkan orang untuk memiliki sebuah produk keuangan, apalagi yang syariah itu. Benar. Jadi butuh
Makanya saya kadang-kadang setiap seminggu sekali itu di Finansialku Syariah itu kita bahas ya tentang halal lifestyle dan keuangan syariah itu semata-mata kita dulunya terinspirasi sama khutbah Jumat, Mas. Gitu. Nah, kenapa Oke. kenapa Diingetin bisa terus tiap minggu terinspirasi? ya. Iya, karena kalau khutbah Jumat itu kan minimal seminggu sekali ya Mas ya, setiap hari Jumat. Nah, begitu pula kami pengen karena yang namanya motivasi ini kan kadang naik, kadang turun. Nah, kita Betul, 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 kita betul. terinspirasi dari situ, jadi benar-benar saya pengennya setiap minggu itu mengingatkan teman-teman itu bahwa di luar sana itu ada halal lifestyle, ada produk-produk keuangan syariah, dan kita terus belajar mana sih yang belum pernah kita sampaikan, mana yang pengen digali lebih dalam, mana yang ada update terbaru, produk-produknya, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kalau nggak digituin Mas, misalkan cuma sebulan sekali gitu, gampang lupa lagi, apalagi kalau nggak pernah disampaikan. Gitu. Malah kalau tiap hari malah kebanyakan ya Mas ya. Ya, kalau tiap hari Ya, nanti pusing. Makanya oversupply. makanya kita ikut-ikutan kayak khutbah Jumat, walaupun kita kayak Mas Fadli nih, walaupun Mas Fadli mungkin nggak sempat ikut kajian kemana atau apa, tapi paling tidak kan Jumatan kan pasti ikut. Nah, gitu Mas. Betul, betul. Mas. Gitu, Nice, gitu. nice. Nice banget Mas Jody. Kalau kebanyakan ya oversupply. Nah, saya Iya, iya. ingatkan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan tanyakan pertanyaannya di kolom kolom pertanyaan ya, ada yang di bawah sebelah kanan mungkin, atau bisa ditanyakan di kolom chat ini, teman-teman. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dari Mas Jody tentang pembahasan kita, atau di luar ini ya tentang perencanaan keuangan, yang boleh Mas ya, Iya, Mas iya. Jody ya. Monggo, monggo. Oke, semuanya kita akan jawab kalau waktunya masih cukup. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Baik, Mas, kita kembali berbicara tentang pasar modal syariah, Mas, ya, Mas Jody. Salah satu masalah yang sangat krusial adalah banyak sekali investor syariah yang malah awalnya dia syariah tapi pindah ke konvensional karena ingin trading dengan fasilitas margin trading. Nah, pinjam uang nih, Mas, untuk kalau di syariah kan nggak ada ya fasilitas pinjam uang untuk beli saham atau pinjam saham untuk dijual lagi, itu short sale namanya ya. Kemudian pada akhirnya banyak yang berinvestasi secara gegabah atau FOMO yang kita bahas tadi dan lain sebagainya. Bagaimana solusinya menurut Mas Jody untuk hal ini? Monggo Mas. Ya, ya sebenarnya balik lagi ya Mas, ini masalah literasi yang syariah. Jadi kenapa teman-teman itu banyak yang melakukan seperti itu? Karena mungkin teman-teman ini simple nggak tahu ya kalau ternyata margin itu diharamkan. Margin trading itu nggak boleh, short selling itu nggak boleh. Apalagi kita melakukan unsur-unsur seperti ya spekulasi ya, maisir, goror, dan riba ya. Ya benar-benar balik lagi ke pengetahuan teman-teman terhadap literasi syariah ini yang harus kita tambahkan ya, harus kita berikan terus-menerus karena ini nggak mudah Mas, karena kita tahu sendiri ya, kita hal-hal seperti itu nggak diajarin di sekolah, nggak diajarin juga sama orang tua ya kadang-kadang ya. Jadi kita murni belajar sendiri. Nah, kalau saran saya ya teman-teman ini harus tahu dulu why-nya itu ngapain sih? Kenapa saya harus awalnya kenapa saya harus investasi di syariah? Nah, ini untuk menghindari hal-hal semacam itu tadi. Apakah kita hanya ikut-ikutan tren atau memang hanya ikut-ikutan teman dan lain sebagainya. Kalau kenapanya kita itu kuat, maka kita nggak akan gampang kegoncang kanan kiri, kegoda cuan yang lebih gede dan lain sebagainya. Nah, salah satu Mas yang bisa apa? Eh, menguatkan sikap mental kita, kenapa kita bisa tetap istiqomah kalau bisa di syariah itu adalah sebenarnya ya murni ini kita bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya selalu menganalogikan seperti ini, Mas Fadli ya. Kalau misal Mas Fadli lagi naik motor ke jalan raya, itu kan tentunya Mas Fadli kan di luar sana ada banyak aturan-aturan nih, misalkan lampu merah, ada belokan yang dilarang dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan Mas Fadli keluar sana itu sudah membawa lengkap ya, bawa helm, bawa mantol, kemudian bawa surat-surat dan juga mentaati apa-apa yang ada di jalan, maka insya Allah Mas Fadli akan tenang sampai tujuan. Misalkan mau ke Indomaret atau mau belanja ke pasar atau mau nganterin anak istri kemana, insya Allah tenang dan bisa kita fokus nyetirnya atau
mengendarai motor itu fokus dan juga bisa selamat sampai tujuan. Nah, begitu Insya Allah pula, bisa selamat. ya, insya Allah bisa selamat. Nah, begitu pula dengan perencanaan keuangan, Mas, atau investasi syariah. Kalau kita tahu bahwa kita itu sedang taat, yaitu kita nggak boleh, Mas, beli yang memang diharamkan, kayak ada unsur maisir, goro, riba, dan lain sebagainya, itu kita hindari. Maka insya Allah sepanjang perjalanan kita mencapai tujuan-tujuan keuangan ini, kita juga akan tenang, Mas. Dan juga akan diberikan keberkahan, gitu. Nah, itu yang keberkahannya terpenting ya, Mas. apa? Nah, nanti keberkahannya apa? Nah, itu yang akan kita bahas nanti, Mas. Kalau misalkan teman-teman tanya ya, berkah itu ada banyak sebenarnya. Nah, nggak cuman cuan. Nah, ini yang harus diingat ya, teman-teman ya. Ya, ya. Jadi mikirnya nggak cuan aja, tapi ada ketenangan batin, terus Iya, betul, keberkahan betul. dalam. Kalau berkah tuh biasanya harta bisa bertambah. Wah, ini malah ceramah saya, Mas. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin Mas Jody sebelum kita buka sesi Q&A dengan para sahabat ide Islamik. Mungkin terakhir, Mas Jody terkait dengan perkembangan pasar modal syariah Indonesia yang begitu signifikan dalam satu dekade terakhir. Apa kira-kira Mas harapan Mas Jody terhadap SRO nih, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Custodian Central Efek Indonesia dalam satu dekade terakhir ini? Monggo Mas. Ya, terima kasih, Mas. Kalau harapan sendiri sebenarnya ya 2 tahun terakhir ini sudah banyak yang terwujud ya, Mas ya. Jadi banyak-banyak kemudahan. Intinya itu sih sebenarnya. Kalau kita dari masyarakat itu melihat lebih banyak kemudahan untuk bisa mengaksesnya. Nah, salah satunya yang contoh paling nyata, Mas, yang paling real, yang sering kita hadapi dari klien-klien kita yang pengen melakukan perencanaan keuangan secara syariah itu adalah pembukaan SOTS, Mas. Gitu. Jadi untuk SOTS sendiri kan kemarin sudah beberapa ya dijelaskan di webinar juga bahwa sekarang itu yang murni online itu sudah ada. Nah, gitu. Kan kalau dulu kan masih belum tuh, maksudnya termasuk yang konvensional. Dulu pun susah nih dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu benar-benar kita bisa pakai HP, kita nggak kemana-mana dan kita bisa semua pendaftaran dan lain sebagainya dilakukan secara online. Nah, itu sebenarnya harapan paling terbesar dari masyarakat dan klien-klien kita, sehingga ya benar-benar dimudahkan. Udah nggak ngapa-ngapain, kita dari rumah, dari pandemi ini bisa investasi, bisa diversifikasi produk dan lain sebagainya, dan juga kalau bisa aman juga, Mas. Jadi data-data nasabah ini tidak bisa bocor kemana-mana. Paling itu sih yang diminta, Mas, bagian besarnya. Semoga ini bisa terus menjaga kinerjanya sehingga bisa memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat. Baik, jadi pembukaannya harusnya kayak konvensional ya, full online ya Mas. Iya. Semuanya. Jadi akan memboost peningkatan syariah yang sudah bagus selama ini. Baik, Mas Jody, kita masuk ke pertanyaan sahabat EDX Islamik mungkin ya. Saya ambil yang pertama dari Nona Uci. Ini pertanyaan bagus, Mas Jody. Kekurangan dan kelebihan dalam pengelolaan keuangan syariah apa aja, Mas? Ya, kalau berbicara kelebihan sebenarnya ada banyak ya. Tadi sudah beberapa kita sampaikan. Kalau saya sebenarnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, kenapa sih pengen melakukan syariah ya? Karena yang namanya kita hijrah finansial itu kan kita nggak maksa. Dan juga teman-teman ini hijrah itu bukan berarti kita langsung menggunakan produk-produk keuangan syariah itu enggak langsung ke sana. Nah, menurut saya sendiri kalau hijrah finansial itu adalah menjadi lebih baik, Mas, dari waktu yang sebelumnya. Nah, misalkan teman-teman ini yang dari sebelumnya nggak bisa nabung, kemudian bisa nabung, dari yang nggak bisa nyisihin uang sama sekali terus bisa investasi, kemudian bisa belajar, bisa memanage uang dengan baik. Itu juga sebuah proses hijrah finansial. Nah, gitu. Jadi, benar-benar teman-teman ada usaha untuk ke arah yang lebih baik. Dan dari sana nantinya kelebihannya adalah keberkahan ini, Mas, yang tadi saya pengen bahas, yaitu tidak hanya kita bisa menyelesaikan masalah kita, misalkan tujuan keuangan tercapai, alhamdulillah. Tetapi ternyata prosesnya menuju ke sana, kita diberkahi dengan keluarga, Mas, yang sehat, tidak ada sakit, misalkan nggak gampang sakit lah katakanlah. Kemudian tidak dikejar-kejar debt collector ya mungkin ya.
Gitu. Kalau ini katanya gampang habis Mas ya, kalau kalau uangnya nggak berkah ya. Ya, Biasanya ya gampang. betul. Mau Baik, baik Mas Jody. mau ini ya Cukup Mas ya, mungkin. mau Heeh. gajinya kayak apapun tapi kalau nggak berkah itu nggak nempel Mas. Gitu Mas. Betul. Itu Gitu. kalau kata orang Jawa seperti itu ya Mas ya. Iya, Kalau iya, iya, betul, betul. baik, baik. Ini kita lanjut mungkin ke oh ini mungkin salah paham aja Ribnua. Short selling itu ukuran waktunya berapa lama ya? Scalper swing bukankah kita memperjualbelikan capital gain-nya? Bukan. Short sell yang saya sebutkan tadi itu saya jelaskan mungkin ya Mas ya. Iya, Short iya. sell yang saya sebutkan tadi itu jadi teman-teman bukan jual beli jangka pendek karena itu trading namanya. Orang dagang di pasar pun sebenarnya trading ya. Orang dagang di pasar beli sayur pagi dari orang lain terus jual lagi siang di pasar, itu dagang. Nah kalau short sell yang dimaksud di sini adalah pinjam saham teman-teman. Jadi bukan saham dia tapi dia pinjam sahamnya, terus dijual lagi di market karena dia memperkirakan harga saham akan turun. Terus pada saat dia sahamnya turun dibeli lagi tuh, dibeli lagi terus dibalikin nanti saham yang sudah dipinjam. Itu pengertian short sell di sini mungkin ya. Mohon maaf Mas, jadi saya agak supaya nggak salah paham. Baik, pertanyaan selanjutnya saya lanjut ke Mbak Preti Nova. Kalau investasi syariah sudah pasti ada underlying asetnya nggak? Karena pernah dengar dari Ustadz tidak boleh hanya di atas kertas atau kepemilikan saham. Nah ini monggo Mas Yodi, kalau investasi syariah udah pasti ada underlying asetnya nggak? Iya, iya betul. Harusnya ada ya, Mbak ya. Jadi yang memang kita kenapa Pak Ustadz bisa berpendapat seperti itu mungkin karena kemarin yang lagi rame itu ya, yang lagi diharamkan sama Majelis Ulama Indonesia itu kan memang nggak ada underlying asetnya. Jadi kalau Oh, apa? Ya sebenarnya kalau secara bahasa gampangnya kan harus ada barang realnya yang diperjualbelikan dan itu bisa memberikan nilai lebih atau keuntungan di pasar. Karena sekali lagi kan investasi kan dari aktivitas jual beli ya teman-teman ya. Kenapa kita bisa ya. untung ya berarti ya dari jual beli ini bisa menghasilkan. Dan kenapa bisa rugi ya karena memang harganya lagi turun. Nah itu kan berarti ada barang realnya itu yang harus kita pegang sih. Sementara kalau Iya. kita nggak ada ya mas ya kayak nggak ada underlying asetnya, kita takutnya itu nanti murni spekulasi mas. Jadi benar-benar Oh bisa yang digoreng baru-baru ke keluar sana ke fatwanya sini. ya Mas ya. Iya iya iya. Hati-hati ya Produk itu teman-teman ya. kita nggak usah sebut produk itu. Kita nggak sebut namanya kok mas. Iya 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 iya, baik baik Mas Jody. Oh enggak, udah pasti ada underlyingnya ya, sobat edX Islamic. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Mas, saya ambil di kolom pertanyaan. Henry Arifin 02. Banyak banget pertanyaan ini Mas. Kayaknya menarik banget ini pembahasan kita hari ini. Bagaimana strategi alokasi yang ideal untuk investor syariah pemula Mas Jody? Monggo Mas. Nah, sebenarnya kalau untuk pemula, saya sarankan adalah teman-teman harus tahu dulu tujuan keuangannya apa. Jangan sampai kita itu invest itu nggak tahu tujuannya, Mas. Mungkin itu buat latihan nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan paling nggak teman-teman tujuan itu apa sih tujuan keuangan? Gampang banget. Tujuan keuangan itu ada mulai dari jangka pendek, menengah, sampai panjang. Nah, kalau yang jangka pendek itu kayak dana darurat, Mas. Dana darurat, kemudian tujuan liburan atau apa ya, yang mungkin di bawah 2 tahun itu menurut saya jangka pendek. Nah kalau jangka pendek gitu ya teman-teman bisa ya masuk mulai ke kayak reksadana pasar uang syariah, kemudian ke suko itu kan juga bisa yang jangka waktunya pendek dan kalau di sana insya Allah uang kita nggak akan minus kecuali kalau sampai Hmm. negara bangkrut ya mas ya. Amit amit Mas Iya ya ya. amit-amit lah ya. Tapi ada negara bangkrut tuh ada ya Mas ya. Yang Yunani kemarin 2013, terus Zimbabwe, terus Iya Venezuela iya itu ada ya. Cuman amit-amit negara kita semoga makin makin maju ke depannya ya Mas ya. amit-amit. Iya insya Allah Ada yang enggak mau mas ditambahkan kalau lagi Mas Jody? kalau 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 bursanya 3 tahun berturut-turut dapat yang terbaik ini harusnya nggak bangkrut ya mas ya. Baik. Mas, ini ada pertanyaan teknis nih, bagus juga Ya menurut ya. saya. Dari Mbak Devian. Saya prefer investasi jangka panjang, Kak Jody. Mas, udah dipanggil Kak nih ya, udah akrab.
Instrumen yang dipilih itu apa aja ya Kak ya? Teknisnya mungkin ya, konkretnya mungkin ya Mas ya. Iya, iya. Investasi yang cocok untuk jangka panjang apa aja? Monggo Mas jadi. Ya, kalau jangka panjang ya pasti ke saham syariah, Mas. Kalau saya, Mas. Jadi ini langsung sebut aja ya, karena sekali Ya. lagi kita sampaikan, ya teman-teman tahu sendiri kalau di saham resikonya itu tinggi, tetapi memang kebermanfaatannya selalu kita gunakan untuk tujuan keuangan jangka panjang. Jadi misalkan contohnya apa? Tujuan pensiun nih atau hari tua ya, atau misalkan dana kuliah anak. Nah, itu teman-teman bisa loh nabung saham dari sekarang, nanti bisa teman-teman apa ya namanya pilih ya sesuai dengan analisanya masing-masing. Terserah teman-teman mau pakai fundamental atau teknikal, dan juga kalau bisa ya kita benar-benar konsisten di jumlahnya. Bukan sahamnya apa, mana yang harus saya pilih, bukan. Sebenarnya di jumlah ininya ya Mas ya. Saya harus nabung sebulan itu berapa sih untuk bisa mewujudkan dana pensiun saya sekitar mungkin 2M atau 1M dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus teman-teman cari tahu. Sebulan itu saya harus nabung saham berapa ratus ribu atau berapa juta gitu. Dan di finansialku itu sering dibahas juga di live live Mas Jody ya. Ya Mas, betul. Kalau di finansialku teman-teman kalau download aplikasinya itu sebenarnya bisa Mas ngitung Mas sesuai dengan tingkat inflasi. Misalkan pendidikan anak nih Mas Fadli yang pertama itu nanti pas waktu kuliah masih 15 tahun lagi misalkan. Nah, 15 tahun lagi dengan inflasi tahunan 8-10%, angka sekarang kan nantinya akan menjadi sangat tinggi. Nah, berarti Mas Fadli sama apa namanya? Mbak sama Mbak Friska pasti mau nggak mau ya, Baik, mau nggak baik, mau baik. langsung Mbak sebulan Tit itu ya Mas ya. ya Mas Fadli untuk anak pertama, Mbak Friska nabung buat anak kedua. Nah, misalkan kayak gitu ya. Nah, nanti Betul. bisa dicek satu-satu gitu. Baik, baik, Mas. Nah, ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Ini dari Mas Anjar Setio. Bagaimana transaksi margin trading saham yang tidak diperbolehkan dalam transaksi saham, Kak? Wah, ini semuanya mungkin ya, Mas. Semuanya Iya, iya, margin. betul. Monggo, Mas. Monggo dijawab, Ma Mas Jadi. Boleh Mas Fadli dulu Mas margin Oh terkait iya, margin semua tadi. transaksi margin nggak boleh ya di ini di Ya, apa namanya berapapun bobotnya karena itu merupakan utang dan di syariah itu ya, nggak bisa pakai utang ya, gitu ya Mas ya. Jody ya Betul, untuk betul. transaksi. Jadi kita beli saham sesuai dengan uang yang kita miliki. Jadi kita nggak pakai leverage, kita nggak pakai hutang gitu Mas. Ini mungkin sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan juga ya Mas ya, pakai Betul, utang betul. untuk yang beresiko itu sangat sangat tidak bijak mungkin ya. Ya. Enggak Mas. Jadi ada yang mau ditambahkan mungkin? Sebenarnya kalau di syariah sendiri melihatnya utang itu diperbolehkan Mas, tapi selama itu untuk hal-hal yang darurat Mas. Nah, kira-kira kalau darurat itu seperti apa? Nah, kalau menurut saya sih darurat itu makan. Jadi kita misalkan besok nggak bisa makan, itu ya mau nggak mau hutang boleh. Nah, tapi kalau beli saham kan investasi ya teman-teman ya, di mana investasi ini merupakan tujuan atau kebutuhan yang bukan primer, bisa sekunder atau bisa tersier. Nah, tentunya ini sangat tidak kita sarankan untuk bisa diperoleh dengan cara berhutang. Apalagi sebenarnya kalau kita belajar perencanaan keuangan, harusnya investasi ini menggunakan uang dingin. Ibaratnya adalah bukan dana yang kita pergunakan untuk konsumsi sehari-hari. Jadi memang yang Kebutuhan benar-benar sehari-hari. disisihkan buat nabung. Jadi kalau investasinya nih ternyata saya atau Mas Fadli lagi turun, ya kita nggak akan panik. Karena ini bukan dana yang akan kita pergunakan untuk besok makan atau untuk bayar sekolah Ya. anak gitu ya jadinya ya. Jadi tenang ya Mas ya. Jadi Iya, fluktuasinya nggak terlalu mempengaruhi psikologi kita. betul, betul. Baik, baik. Mas, ini pertanyaan selanjutnya dari Wah, ini bagus juga nih, Mas. Dari Mbak Munirga 3242. Saya sudah punya rekening saham konvensional. Kalau mau pindah ke syariah, gimana prosesnya, Mas Jody? Monggo, Mas. Ya, sebenarnya kalau Mbak Monica ya, ini tadi kalau misalkan mau pakai ya tinggal mau pakai yang mana, maksudnya apakah dengan sekuritas yang sama atau yang beda. Kalau misal mau simple lagi, sebenarnya pakai sekuritas lain pun nggak masalah. Kalau karena kita memiliki lebih dari satu alternatif itu lebih bagus menurut saya.
Jadi yang satu nggak apa-apa, yang konvensional tetap ada, nggak masalah. Tapi nanti isinya adalah saham-saham yang syariah gitu. Nah, jadi yang satunya lagi benar-benar yang sudah SOTS, biar Mbak Monica tadi prosesnya lebih mudah. Nah, kalau yang kedua, yang baru itu benar-benar mulai dari sekarang kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu saham-sahamnya yang mana saja, yang di indeks syariah, itu nanti sudah masuk ke sana, dan kalau sudah masuk di sana, kita udah nggak bisa lagi beli yang konven, gitu. Nah, tinggal balik lagi ke Mbak Monica, nyamannya gimana. Kalau saya sih lebih suka lebih dari satu sekuritas nggak apa-apa, karena lebih banyak pilihan, gitu. Tinggal datang ke perusahaan seperti. Oh iya, di acara Syariah Investment Week ini juga disediakan ya Mas ya, untuk ada pembukaan rekening syariah. Ya, betul. Bergabung di acara Syariah Investment Week. Oh, ada pengingat tadi, saya ingatnya pengingat apa ya? Mungkin kita Kalau beberapa nggak salah pertanyaan ada lagi ini, mungkin. Mas. Ya. Kalau nggak salah, kalau yang buka rekening juga nanti berkesempatan mendapatkan hadiah ya Mas ya, door prize-nya ya. Oh, oke. Ada door prize juga, grand prize. Umroh sampai umroh ya Mas ya, ada ya. Jadi nggak ada ruginya, teman-teman langsung bergabung di acara Syariah Investment Week. Hari ini hari terakhir ya. Jadi kesempatan terakhir buat teman-teman yang mau buka rekening syariah atau mau belajar tentang seluk-beluk investasi syariah, pengelolaan keuangan syariah di Syariah Investment Week. Buka aja www.syariahinvestmentweek.com atau di Instagramnya @syariahinvestmentweek gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, ini ada yang nanyain COVID. Apa tuh? Nah, terkait COVID mungkin perencanaan keuangan Mas ya, terkait dengan COVID ini Mas, atau nanti kalau misalnya kejadian, saya olah aja dari pertanyaannya ini, mungkin isu COVID, jadi kalau untuk pengelolaan keuangan syariah, kalau terkait dengan isu COVID atau mungkin ada isu-isu apa namanya krisis keuangan lainnya, itu sebaiknya seperti apa Mas? Apakah perlu ditambah dana daruratnya atau seperti apa Mas Dodi? Monggo Mas. Nah, iya betul. Kalau misal kita belajar ya Mas ya, kemarin dari hampir 2 tahun ya mungkin ya teman-teman ya. Hampir 2 tahun kita sudah mengalami situasi seperti ini ya. Salah satunya yang paling kita pelajari adalah kita harus sedia yang namanya dana darurat sama asuransi sih Mas. Itu. Oh ya. Jadi teman-teman ini harus cek kira-kira kalau misalkan dana darurat itu belum ada, asuransinya ada nggak? Jangan sampai dua-duanya ini ngeblok, nggak ada semua. Jadi salah satu ini dicek dulu kira-kira dana darurat sudah ada belum. Nah, asuransi kan bisa dari kantor atau misalkan BPJS ya, minimal BPJS. Nah, kalau misalkan itu juga masih kurang, teman-teman bisa lengkapi dengan asuransi swasta, tapi tentunya yang syariah juga. Nah, apa saja sih aspeknya kalau di asuransi yang perlu kita butuhkan di masa pandemi? Yang utama adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu identiknya sama rawat inap, sama rawat jalan, sampai dengan penggantian biaya yang disebabkan karena COVID. Karena tidak semua asuransi itu mengcover. Nah, ini harus yang teman-teman lihat ya, harus teman-teman cek kira-kira dari kantor itu mengcover sejauh mana. Belum lagi kalau nanti kita banyak lagi persyaratan kayak tes PCR, kemudian antigen dan lain sebagainya, itu kalau sudah divonis positif, kira-kira di cover apa enggak sama asuransi kita. Gitu. Nah, kemudian yang pertama tadi dana darurat yang belum dibahas, itu dana darurat juga jumlahnya berbeda-beda ya, sesuai dengan keluarga. Mulai dari yang single misalkan 6 kali pengeluaran bulanan sampai yang sudah berumah tangga itu 9 sampai 12 kali dari pengeluaran bulanan. Nah, caranya gimana? Ya tentu kita sisihkan pelan-pelan teman-teman dari penghasilan kita saat ini. Kalau misalkan teman-teman tidak terlalu terdampak secara penurunan omset dan lain sebagainya, silahkan disisihkan sebagian, misalkan 5% atau berapa, itu ditabung tiap bulan untuk bisa menjadi dana darurat ke depan. Karena kita nggak tahu nih Mas ya, COVID ini mau sampai kapan, dan juga yang kita dengarkan akan ada gelombang ketiga, ada varian baru. Nah, ini teman-teman harus hati-hati, harus disiapin dari sekarang, biar nanti kalau kejadian kayak kemarin lagi, kita itu walaupun dari rumah nggak ngapa-ngapain, tapi pegang uang cash itu kan enak, seneng gitu loh.
Sudah well prepared ya Mas ya. Ya, Kalau ya, betul. kalau ada ya. Baik, ini mungkin terakhir Mas Jody, ini Syariah Investment Week yang ketiga ya. Namun lagi-lagi dilakukan secara online Mas Jody. Nah, sebagai orang yang juga terlibat dalam Syariah Investment Week ini, apa pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan acara Syariah Investment Week ini, Mas? Dan ini juga akan jadi closing statement dari Mas Jody. Monggo, Mas. Ya, terima kasih Mas Fadli dan juga Sobat IDX Islamik ya. Jadi sekali lagi, manfaatkanlah ini ya, momen-momen seperti ini. Sebenarnya ini adalah salah satu ikhtiar dari pemerintah juga kan, untuk bisa terus mensosialisasikan literasi-literasi keuangan syariah. Dan kalau kita lihat dari kemarin itu topik-topiknya luar biasa. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan kemarin ketinggalan, lagi kerja atau apa, kan bisa dilihat siaran ulangnya di YouTube ya. Di YouTube juga sudah ada. Dan juga ini benar-benar menjadi sebuah kayak penyemangat atau inspirasi kita kembali bahwa di luar sana itu sebenarnya udah banyak loh yang pakai produk-produk keuangan syariah. Hanya saja belum belum terekspos dengan luas, sehingga kadang-kadang kita masih ngerasa di lingkungan kita kok saya doang nih yang pakai yang syariah. Nah, jangan takut, jangan khawatir, teman-teman bisa memanfaatkan semua platform yang ada di sini untuk belajar pelan-pelan dulu. Karena kita kalau nggak tahu ilmunya, itu kita juga nggak bisa praktek ya Mas ya. Kita nggak bisa beli, kita nggak bisa menganalisis, dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah semua platform sekarang sudah dibuka, teman-teman. Media sosialnya juga cukup banyak. Misalkan kayak dari IDX Islamik ini, konten-konten Instagramnya kan sangat-sangat bermanfaat ya. Juga di Finansialku itu juga bagaimana sih cara kita bisa mengelola uang, kemudian menambah pendapatan Mas. Ini yang paling penting Mas. Karena banyak juga teman-teman itu yang menyampaikan bahwa gimana saya bisa invest, kadang-kadang buat hidup aja udah pas-pasan. Nah, pas-pasan. ya gitu. Jadi benar-benar teman-teman bisa selain mengatur keuangan, kita berusaha ikhtiar untuk bisa menambah income kita. Bisa jadi ada pasif income atau ada side job dan lain sebagainya. Yang penting adalah itu tidak mengganggu kerjaan utama. Nah, itu sangat memungkinkan. Jadi nanti hasilnya lebih bisa kita fokuskan untuk investasi, baik itu hasil dari jualan online atau apapun, bisa langsung teman-teman masukkan ke saham atau apa untuk tujuan-tujuan keuangan jangka panjang. Dan ingat, yang paling penting adalah belajar ini menyeluruh sama berkesinambungan ya Mas ya. Jangan sampai kita belajar sekali terus berhenti. Nah gitu, jadi terus update ilmu-ilmu agar kita makin menjadi mampu untuk bisa memilih mana produk-produk yang baik buat kita. Wah, Gitu luar Mas Adri. biasa Mas. Jadi